Dalam setiap kehidupan manusia pasti ada saat-saat kita mengalami masa kecemasan, galau, atau nervous dan sebagainya. Nah, karena itulah mari sama-sama kita jujur untuk mendeteksi apakah dalam hari-hari kita selalu ada masa-masa gelisah atau galau atau resah, supaya kita dapat mencari solusi dan terapinya. Ini adalah sebuah contoh-contoh ada orang yang juga galau sebagai buktinya agar kita jujur bahwa kita pun mungkin pernah mengalami masa galau. Misalnya, ada anak-anak yang mau pergi sekolah galau, mungkin karena belum mengerjakan PR, takut dengan guru, ada pelajaran yang sulit, ada musuhnya dan sebagainya. Ada gadis yang terlambat menikah juga galau, ada siswa yang mau menghadapi ujian juga galau. Ada pengantin malam pertama bukannya bahagia, malah cemas galau, dan seterusnya. Ada usaha yang gagal, akhirnya jadi cemas galau. Ada pemuda yang terlalu berambisi, akhirnya dia ketakutan, galau kalau sampai ambisinya itu tidak bisa tercapai. Ada istri pertama juga galau terhadap istri kedua dan seterusnya. Ada masa peralihan dari anak-anak ke usia dewasa atau kita sebut dengan puber juga galau. Ada gadis yang selalu memikirkan keinginan orang tua, jangan sampai mengecewakan orang tuanya, akhirnya juga rasa cemas, galau dan seterusnya. Ada pelajar yang selalu galau karena memikirkan masa depannya, bagaimana kuliahnya, bagaimana kerjanya nanti dan seterusnya. Ada mahasiswi kesulitan berinteraksi dengan orang lain, ini berdasarkan survei gitu ya. Dia kalau mau berjumpa dengan orang lain cemas gitu, takut nggak bisa gaul dan sebagainya. Ada istri yang selalu galau ketika memikirkan bagaimana memenuhi semua keinginan suaminya, takut suaminya kecewa juga galau. Ada suami yang galau karena dicemburuin terus oleh istrinya. Akhirnya sampai-sampai bawa handphone ke kamar mandi, takut handphonenya dilihat istri. Nah, itu salah suaminya juga barangkali. Ada anak juga ketika dia mendapatkan teman-teman yang tidak baik, akhirnya dia banyak bertentangan dengan nilai-nilai yang mungkin sudah dianut oleh keluarganya, akhirnya galau. Ada pemuda atau remaja yang berlebihan dalam beragama atau radikal dan sebagainya, akhirnya dia galau karena selalu berbenturan dengan masyarakat sekelilingnya atau bahkan dengan orang tuanya berbenturan. Ada anak kita mungkin dapat adik, akhirnya juga suka cemburu gitu ya, karena ada saingan baru, perhatian orang tuanya. Ada seseorang yang pikirannya sendiri tabrakan gitu, pendapat ini sama pendapat ini dipikirin terus kok nggak ketemu-ketemu, terus dia galau memilih yang mana gitu kan, terkait dengan berbagai macam mazhab, pemikiran, ideologi dan sebagainya. Ada istri yang galau karena kok selama ini suaminya berubah gitu, kayak genit, nggak sering ngaca, sering dandan, sering pakai make up dan sebagainya. Ada istrinya galau ketika suaminya mau berangkat keluar rumah. Ada seorang ibu ketakutan berpisah dengan anaknya karena anaknya mau kuliah jauh, atau bahkan ada yang gelisah karena anaknya sudah berumah tangga, dia nggak mau bercampur lagi bersama orang tuanya di rumahnya, dia memisahkan diri, pengen punya rumah sendiri. Ibunya yang galau, merasa memiliki anak selama ini. Ada orang yang galau karena sering melalaikan sholat, akhirnya dia merasa berdosa. Ada suami yang hobinya ekstrim, istrinya yang galau. Waduh, ini naik puncak gunung atau climbing atau macam-macam ya, hobi-hobi yang risikonya tinggi, akhirnya orang lain pada galau dan seterusnya. Ada galau karena seseorang pernah mengalami peristiwa yang sangat mengerikan, akhirnya dia takut lagi ketemu dengan peristiwa itu, galau juga. Ada orang yang anak kecil biasanya takut dengan kegelapan, aneh juga gitu, dengan gelap tuh takut, biasanya masih kecil atau ketika dia sendirian takut di tempat kegelapan walaupun itu di kamar tidurnya sendiri. Ada gadis yang galau karena merasa tidak atau kurang perhatian dari anggota keluarganya, terutama dari ayahnya. Galau gadisnya. Ada berbagai macam orang yang punya angan-angan terlalu tinggi, misalnya gadis ingin menikah dengan laki-laki yang begini begitu, pokoknya ideal banget, tetapi kok dia susah nyari ya gitu kan, selalu ada saja kekurangan-kekurangan, akhirnya nggak jadi lagi, mau nikah nggak jadi lagi karena selalu dilihat ada kekurangan dari calonnya, nggak jadi karena selalu ingin menghendaki calon suaminya yang sempurna dan lain-lain. Berbagai macam bentuk-bentuk kegalauan lain yang akhirnya semua kembali kepada hati kita, semua kembali kepada cara berpikir kita, paradigma kita
urut-urut berpikir kita, dasar pemikiran kita. Karena itulah mari sama-sama di episode-episode berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara terapi ketika kita merasa galau. Selamat mengikuti di episode berikutnya.